teman mantu dengan meriahnya karena anak yang terakhir, anak bungsu gitu. Ini di Desa Pagunden, Kecamatan Sukorejo. Wis genep ono 600 ae, kabeh 600. Wis kabeh. Undangan yang datang ribuan ini, jadi mau masuk kita harus antri dulu. Antri berbondong-bondong karena ribuan orang. Bapak ikut foto enggak? Luar biasa Bapak Ibu, boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk penampilan dari tari Karonsi persembahan dari Bina KKI Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia Pelita Raya yang tentu saja ini juga mengisahkan asmara dari Putri Galuh Chandra Kirana dan juga Panji Asmara Bangun. Tarian khas dari Jawa Timur ini alhamdulillah sudah ditampilkan dan semoga juga membawa kenyamanan bagi Anda yang sedang menunggu antrian gitu Bapak Ibu, sembari menyaksikan persembahan. Dapat enggak aku Ki? Alhamdulillah ini sudah mau pulang karena di dalam sangat banyak undangan sehingga saya harus segera keluar biar bergantian dengan undangan yang lain gitu. Ini ya teman ya tetangga gitu, Bapak Haji Koko. Oke, sekarang kita pulang. Ini ketemu teman-teman SMA semuanya ini. Tak masuknya YouTube ini. Oh gitu. Kurang. Ini teman Panda ST ya, ketemu ST, ada Bambang, ada Pak Ateng.
Ini ketemu Mas Ateng, Mas Priyo, sama Gus Priyo. Alhamdulillah barusan nyampe dari rumah. Ini saya duduk-duduk di rumah membayangkan betapa perhelatan pengantin tadi gimana ya, luar biasa, luar biasa. Memang orangnya ini kaya sekali, ya untuk ukuran kota kecil Blitar itu kaya sekali. Tetapi yang luar biasa, undangan yang hadir itu ribuan. Parkir mobil kira-kira 1 kilometer lebih, belum yang masuk ke gang-gang gitu, belum yang masuk di halaman tetangga dan lain sebagainya, apalagi sepeda motor ndak karuan. Kalau saya pikir, ya memang ini perhelatan ini mewah, tapi mewahnya kan mewah. Kalau hanya ukuran Blitar itu biasa-biasa aja, kota kecil. Dan yang mengadakan perhelatan semewah itu banyak sekali. Artinya semewah-mewahnya kota kecil Blitar itu ya seperti itu. Jadi kalau dibanding dengan yang lain-lain, mewahnya ya sama aja gitu. Mewahnya orang apa ya, ya sama aja lah mewahnya kota kecil. Tapi itu tadi, kalau kita lihat di YouTube kemarin itu, di YouTube 6 bulan yang lewat itu ada mewah sekali, perhelatan mewah sekali, habisnya miliatan. Mungkin dilihat di YouTube 6 bulan yang lewat itu ada. Tapi ini di luar negeri itu, di Hong Kong atau di mana itu, tidak ada yang hadir sama sekali. Tidak ada yang hadir sama sekali, kosong. Itu diviralkan itu. Nah, sekarang kembali, kalau kita kita analisa kita lihat hukum sebab akibat gitu mungkin. Itu ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu surat Ali Imran 112. Itu gini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Duriban alaihimudilatu aina masukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Duriban alaihimudilatu aina masukifu, akan ditimpa kehinaan dimanapun berada. Jadi kita orang ini akan ditimpa kehinaan dimanapun berada, ila kecuali bihabli minallah. Bihabli, habl itu kabel atau tali. Di sini maksudnya hubungan. Ila habli, kecuali ada hubungan kepada Allah. Wa habli minan nas, dan ada hubungan dengan manusia. Nah, jadi ini kalau masalah hajatan, masalah sosial kemasyarakatan semacam ini adalah masuk ranahnya itu ranah habli minan nas. Memang ini teman saya SMA ini namanya Pak Koko, panggilannya itu Koko, itu pengusaha oli mobil itu, ganti oli itu, kaya, rumahnya banyak. Tapi mulai sebelum kaya dulu saya sudah tahu persis Pak Koko ini orangnya ramah. Nah, ini habli minanas, ceria, tidak pemurung, dan sodakohnya banyak. Lah, kemungkinan yang tadi perhelatan miliatan, undangan ribuan, tidak ada yang datang tadi,
mungkin dia ada kesalahan dalam hubungan bermasyarakat, bersosial, mungkin hubungan dengan sejawat di kantor, di masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga enggan untuk datang itu. Akhirnya dia terhinakan. Artinya terhinakan, otomatis dia jadi rasan-rasan, jadi pembicaraan. Wow, yang diundang sekian ribu, yang datang cuma sekian, mungkin hanya ratus saja, ndak ada. Ini terhina, namanya dihinakan. Ya dihinakan oleh Allah, dengan jalan dihina oleh masyarakat, sejawat, bahkan jangan-jangan saudaranya aja mencemoohnya. Kaya tetapi tidak dekat dengan keluarga, bisa juga. Padahal sebetulnya kekayaan kita ini adalah gimana ya? Sebagian kekayaan kita ini adalah kekayaan orang lain, terutama keluarga. Itu ada di surat apa itu? Al-Isra enggak salah. Wa'ati dzil qurba. Serahkanlah haknya kepada kerabat. Wa'ati dzil qurba haqquhu, okay. Hak-haknya keluarga dekat, orang miskin, fisabilillah dan lain sebagainya. Kembali yang hajatan yang baru saya hadir ini tadi, bisa juga undangannya itu tidak begitu banyak. Belum tentu undangannya banyak, tetapi yang datang ini adalah banyak sekali, bisa 2 kali lipat yang diundangnya. Nah, ini tentunya ada hubungannya dengan tadi habli minan nas. Mungkin Pak Koko ini hubungan dalam masyarakat itu banyak baik sekali, dan bahkan saya dengar nyumbang masjid itu jutaan juga gitu. Nah, kalau kita hubungkan orang sodakoh, orang menyumbang apapun itu tidak mengurangi harta mereka. Bahkan ada ayat lain bahwa dengan sodakoh, jariyah dan menyumbang, menolong itu akan dilipatkan rezekinya beberapa kali. Itu di surat apa itu ya? Al-Baqarah 261. Kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kurang lebih artinya begini. Mathalu ladina yunfikuna amwalahum, misalkan diumpamakan orang yang menginfakkan harta bendanya untuk fisabilillah, kamathali, seperti misalkan seperti habbatin, biji, ambatat, yang tumbuh. Jadi ada biji gitu, menanam biji ini akan tumbuh, ya, habbatin ambatat sab'a sanabila. Setiap biji ini akan terubus atau apa ya, bercabang 7. Fi kulli sumbulatin, setiap cabang tadi, mi'atu habbah, akan berbuah 100 biji. Jadi ini tadi yang punya hajat ini kemungkinan prosesnya seperti itu.
Jadi ahli sodakoh, ramah, dan lain sebagainya. Ini kalau kita logikakan ya, kita logikan. Karena keramahannya dan ikhlas banyak sodakoh ini tadi, banyak orang yang suka dengan dia. Kalau akan ganti oli mobil, malah ke dia, mengingat orangnya baik. Inilah proses hubungan kemasyarakatan yang membawa rezeki. Makanya ada hadis, sodakoh itu ya tolak bala, ya membawa rezeki gitu. Makanya kalau orang Jawa itu apa-apa selamatan, sodakoh. Sapinya melahirkan itu loh selamatan orang. Kalau orang Jawa ya, luar Jawa mungkin sama aja. Jadi kalau mendapatkan sesuatu itu walaupun kecil tetap sodakoh. Beli sepeda motor, zaman saya masih kecil dulu, beli sepeda motor itu selamatan, sodakohan. Memang harta yang kita kita membeli sesuatu mobil motor itu kan seharusnya ya dizakati dulu hartanya itu. Jangan sampai belum dizakati sudah dibelikan sesuatu yang mewah untuk dipamer-pamerkan. Nah, ini nanti akan jadi terhina tadi. Jadi intinya dengan banyak sodakoh itu kalau secara akal seorang pengusaha maka relasinya semakin banyak, apalagi dengan keramannya tadi, dengan senyumnya tadi gitu. Dan tentunya cara kita sodakoh itu ya harus ikhlas lillahi ta'ala, bahwa kita yakin di dalam harta benda kita ada sebagian kepunyaan orang lain yang harus kita sodakohkan. Dan tentunya sodakoh harus dibarengi dengan wajah yang ramah, dengan kasih sayang. Jangan sampai memberi orang, woi sini, nih nyoh. Tidak ada hubungan batin. Ini tidak barokah. Tidak barokah. Atau minimal dalam bersodakoh ini memang kita yakin itu diwajibkan. Sodakoh itu artinya infak itu di surat Al-Baqarah ayat berapa itu yang kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah, mimma rozaqnakum, sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Kapan memberikannya itu? Gitulah. Jadi rezeki yang kita dapat, yang diberikan Allah kepada kita, itu harus diinfakkan. Kapan diinfakkan? Min qabli, sebelum, min qabli ayatia, datangnya yaumun, suatu hari, la bay'un fihi wala khulatun wala safa'ah. Jadi kita harus segera memberikan sebagian rezeki atau harta benda kita ini sebelum datangnya hari tidak ada jual beli kepada Allah. Artinya ya kita meninggal sudah tidak ada perdagangan kepada Allah. Kalau kita masih hidup gini, harta benda kita ini kalau kita infakkan kita dapat pahala. Kalau harta benda kita tetap di ATM, apalagi harta benda disembunyikan karena hasil korupsi dan lain sebagainya, kita meninggal kena stroke, harta benda tidak ada yang tahu, anak tidak ada tahu, ada cerita semacam itu. Ada emas-emas batangan tidak karuan gitu ditemukan setelah berapa puluh tahun orang meninggal. Ini tidak ada manfaatnya bagi dia. Jadi kalau kita sedekah ya sudah, kita niati aja, ini perintah Allah bahwa kita harus menginfakkan sebagian harta benda itu. Ini namanya ridho.
Tetapi seandainya tidak seperti itu, memang kita niati jadi suatu amalan. Kita niati suatu amalan, mengamalkan sodakoh supaya rezekinya datang. Ya enggak apa-apa, tidak apa-apa, karena itu suatu amalan semacam doa gitu, kan kita diperintahkan. Kita diperintahkan meminta kepada Allah. Ya. Kita diperintahkan berdoa, meminta ke Allah, dan Allah akan atau pasti memberi ijabah. Itu di surat Al-Ghafir itu seperti itu. Ya, surat Al-Ghafir tidak salah. Nah, dengan amalan-amalan ini bisa juga mendatangkan rezeki yang banyak, karena hadis-hadis banyak yang seperti itu tadi. Gitu. Kembali tadi masalah yang punya hajat tadi, saya yakin prosesnya seperti itu, dan ada hal lain lagi. Yang punya hajat ini orangnya sehat, giat, sehat. Nah, ini kalau menurut hadis, ada hadis itu yang menghubungkan antara sodakoh dengan kesehatan. Jadi ada hadis itu bahwa dengan banyak sodakoh itu kita akan menjadi sehat. Kalau ditinjau dari kedokteran saya baru baca kemarin itu tentang sodakoh itu dalam teori kedokteran, bahwa orang yang sodakoh dengan ikhlas, dengan penuh bahagia, senang karena bisa membuat orang senang. Jadi kita membiasakan bisa senang karena menyenangkan orang, itu akan terjadi peristiwa fisiologi dalam tubuh kita. Jadi ada peristiwa fisiologi dalam tubuh kita senang, maka di situ nanti ada organ-organ tubuh yang memproduksi semacam morfin gitu. Kita menjadi senang dan lain sebagainya. Umpamanya kita itu dagang gitu ya, kelihatan ceria lain sebagainya, berubah, sehingga ya dengan kesenangan selalu senang ini tadilah cara kerja organ tubuh kita itu normal. Sebaliknya, dengan kita cemberut, kita semacam stres melihat orang yang kita lihat jeleknya, ada orang itu dalam segi pandang, pola pikirnya itu negatif terus. Ketemu siapa gitu ya, yang diingat dalam memorinya itu negatifnya. Ini dulu pernah gini dengan saya, ini gini, tetap ada jeleknya. Sehingga orang ini tidak pernah senang dan bahagia, sehingga terjadi proses fisiologi dalam tubuhnya tadi. Di dalam otak sini memproduksi hormon. Hormon yang berlebihan ini tadi mempengaruhi ada organ yang di atas ginjal sini, di atas ginjal ini, memproduksi hormon yang berlebihan sehingga masuk dalam usus, diserap oleh usus. Kelebihan di situ asam, mungkin asam lambung dan lain sebagainya, maka terganggu organ tubuh, terutama di usus tadi asamnya ini. Kalau sudah ini terganggu, maka akan menjalar. Bisa sampai ke hati, ke lever, dan lain sebagainya. Maka orang yang pelit, orang yang berpikiran negatif, dan lain sebagainya, ya pokoknya yang orang punya sifat C itu cemberut, curiga, itu C itu, kata-kata C itu. Cemooh, suka mencemooh orang lain. Apalagi cengkiling itu sedikit-sedikit pak itu, cengkiling. Okay. Apalagi cekcok, suka cekcok.
orang ini akan digerogoti oleh penyakit. Minimal tekanan darah tinggi mempengaruhi jantung, ya bisa stroke juga, bisa apa gitu. Itu penyakit C namanya ya. Gitu. Untuk itu mari, ya terutama untuk diri saya sendiri, secara ekonomi saya itu belum apa-apa gitu ya. Sekarang ini ya, memang ya ekonomi itu naik turun. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa hidup itu cokro manggilingan, berputar, terutama yang lagi nasibnya di bawah, ya termasuk saya. Ya sudah, kita jangan menunggu-nunggu rezeki banyak baru akan sedekah, enggak. Kalau mampunya 30.000, saya ya cuma 30.000 itu setiap bulan saya infak ke pesantren saya atau kegiatan grup saya itu 30 itu amalan yang saya tetapkan. Gitu. Kalau yang eksidental ya kalau kita ke Jumatan, kita ada teman yang harus ditolong, semampu kita aja 30, pol-pol ya 50 itu kelas saya. Mungkin setiap orang tidak sama, tapi yang penting adalah kita harus punya amalan yang tetap itu tetap ya, umpamanya kita niati setiap Jumatan ke masjid. Kalau kelasnya orang Blitar seperti saya ini ya 5.000, kalau yang di atas saya 10.000. Kalau yang kaya tidak usah ngisi kotak amal, tidak usah langsung ada pembangunan, surat datang semen, pasir 1 truk gitu. Itu mudah-mudahan saya istilahnya orang Jawa itu becek ke kondangan manten ini tadi bisa kita ambil pelajaran, hikmah, dan mudah-mudahan barokah untuk kita tiru Bapak Koko ini. Orangnya baik, ceria terus, temannya banyak, dan ahli sodakoh ke teman, ke masjid, dan lain sebagainya. Patut kita tiru. Demikian apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.